Istri penyanyi Bambang Regina Bukit, Mika Vita Wijaya, tersandung masalah hukum lantaran dianggap membawa 2 orang anak di bawah umur dan seorang wanita dewasa. Dengan paksa Mika Vita dilaporkan oleh seorang pengusaha bernama Dian Indrayana ke Polda Metro Jaya Jumat lalu. Istri Bams tersebut dilaporkan dengan pasal tentang perlindungan anak. Ya, yaitu kekerasan psikis, ya. Ini berawal dari utang piutang orang tua. Nah, jadi disangkut pautkan dengan anak dan istri. Nah, di sini kita sudah melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya pada tanggal 1 April. Ya, yang pelapornya adalah Pak Dian Indrayana. Ini adalah direktur dari PT Mitra Sarana Adidaya. Korbannya adalah Alicia, 9 tahun, anak kandung pelapor, Pak Indra. Kedua, Feli, 5 tahun, anak kandungnya juga. Dan termasuk istrinya, Esther Gunawan. Yang melakukan ini atau yang kita laporkan adalah saudari Mika Vita Wijaya. Mika Vita Wijaya. Adapun dugaan ini itu yang disangkakan adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemelut hukum yang ikut menyeret istri mantan vokalis grup Samson ini berawal dari proyek kerjasama pembangunan sebuah klaster di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai pemborong yang mengerjakan proyek pihak pengembang, Dian Indrayana mendapat pinjaman modal segar sebesar 2 miliar rupiah dari PT yang dikelola Mika Vita dengan perjanjian keuntungan sekitar 600 juta yang jatuh tempo akhir Maret lalu. Sayangnya hingga jatuh tempo berlalu, Dian tak juga mampu membayar, sementara yang bersangkutan sendiri juga tak bisa dihubungi. Merasa kesulitan sebagai pimpinan perusahaan, istri Bams pun berinisiatif menjemput keluarga Dian Indrayana untuk dibawa ke tempat tinggal mereka di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Untuk saya bisa mengembalikan kapal dan dia menuntutnya di April. Menuntutnya di April. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini melakukan hal-hal yang di luar prosedur dalam arti perusahaan. Seperti tadi blokir rekening, meminta jaminan rekening tadi, mengecek hal-hal seperti itulah. Dan terlebih lagi merasa ke pribadi dan melibatkan keluarga. Itu ke tanggal berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kan jadi gini, saya kan posisinya yang kemarin terjadi itu kan saya nggak tahu juga di rumah. Nggak terjadi di rumah, saya juga nggak tahu posisinya seperti apa. Tapi yang saya dengar dari orang rumah bahwa anak dan istri saya dibawa dengan rasa ketakutan dan kondisi apa boleh buat kondisi gitu. Orang rumah pun juga nggak berdaya. Dengan kondisi ya ikut tapi nangis dengan sedih, takut papanya mau diapain, mau siapa, seperti itu. Akhirnya yang tadi seperti dibilang bahwa saya kalau pengen anak dan istri kembali, Pak Indra harus datang. Kondisi itu. Kalau menurut informasi orang rumah, jam 5 pagi itu pagar gerbang itu belum dibuka. Katanya sopirnya yang lompat pagar, katanya ngedor pintu rumah. Pintu pagar sendiri pun juga masih dilompatin juga. Nah, posisinya udah jam 5 itu keluar semua, mertua ada situ, kakak ipar ada, istri ada, anak-anak juga bangun semua gitu kan, ketakutan, perbincangan apa gimana, menanyakan saya udah pergi, nggak ada, ya itulah kondisi itu mau nggak mau dibawa kondisi gitu. Menanggapi pelaporan yang dibuat Dian Indrayana, istri Bams tak mau angkat bicara. Meski begitu sebagai suami, Bams mengaku menyayangkan mengapa Indrayana yang justru tak mampu membayar pinjaman melayangkan laporan tersebut. Bams juga heran yang muncul kemudian istrinya terkesan menjemput paksa keluarga Dian Indrayana
Padahal saat dijemput semua berjalan dengan baik tanpa ada paksaan. Kebetulan waktu itu kita mau jemput Pak Indranya, dan Pak Indranya tiba-tiba hilang, nggak ada. Dia kemana nggak tahu, ditelepon juga susah karena memang ya namanya juga orang berkelit ya, gimana ya. Jadi habis itu kita ke rumahnya, kita minta izin baik-baik untuk ajak istri sama anaknya, dan memang sama mertua juga dikasih ya, gimana. Bukannya kita paksa, kita culik loh, nggak sama sekali. Dan juga di rumah juga kita ngobrol biasa dan kita menjelaskan ke istrinya apa yang terjadi, dan istrinya sendiri, ini keluar dari kata-kata istrinya sendiri, boleh ditanya. Ya kalau di penjaraannya suami saya penjarain aja saya, per bulan dikasih berapa gitu loh. Jadi kayak gue yang waduh, istrinya aja buang bodi nih, kesian banget ya lakinya gitu. Jadi kayak ya begitu sih. Kalau gue sih lebih kepada sedih aja, Pak Indra tuh malah ngelaporin kita sih dengan tuduhan yang menurut saya jadinya lucu sih. Karena misalnya kalau kita nggak ngobrol baik-baik dengan istrinya, Pak Indra itu hilang. Itu aja gitu. Kalaupun istri sama anak itu nggak mau ikut sama kita juga nggak bakal bawa, Mbak. Kita lebih kepada ngobrol nih, kita udah jelasin ke mertuanya, nih lo problemnya sama Pak Indra, ini lo problemnya ibu. Makanya ibunya ikut. Karena kalau nggak sama kita, Pak Indra itu nggak bakal ketemu, hilang. Pak Indra itu bakal hilang gitu. Tapi misalnya pun ibu dan anaknya nggak mau ikut sama kita nih, ya kita juga nggak bisa bilang apa-apa, Bu. Nggak bakal juga kita tarik dia, paksa masuk mobil, kita bekap, itu nggak mungkin juga. We won't do that gitu loh. Kita cuma bisa ngomong sebatas kata-kata. Waktu itu paling ya istri saya akan ngomong sejauh kalau ibu sama anak ibu nggak ikut, suami ibu bisa masuk penjara. Udah, paling itu yang paling apa ya, batasan yang paling atas yang bisa dilakukan sama istri saya sama supir istri saya. Udah, setelah lebih dari itu nggak mungkin lah kita ngelakuin lebih dari itu. Kalaupun dia nggak ikut, ya mau what to say. Bams tak mau menutupi soal permasalahan ini kepada publik. Namun ia merasa heran bila ada tudingan anak dan istri Dian Indrayana terlantar dan tertekan untuk tinggal di rumah mereka beberapa hari-hari terakhir ini. Sementara sebagai sesama kolega, Bams pada akhirnya mengetahui sisi lain bisnis Indrayana yang banyak bermasalah dengan sejumlah PT lainnya. Kebalikannya justru biasanya sebenarnya saya tuh bekerja sama Pak Indra, kita posisinya kita punya proyek, kita kerja sama bareng-bareng gitu loh. Kalau ini kita meminjamkan duit saja kepada Pak Indra. Jadi pada beberapa minggu terakhir deh mestinya, beberapa minggu terakhir itu istri saya banyak curhat tentang Pak Indra, tentang proyek di Samarinda ini. Pak Indra ginilah, Pak Indra gitulah. Lebih kepada nih nggak bisa dibalikin nih akhirnya karena proyeknya nggak jalan lah atau kayak gimana lah gitu loh. Nah oke, nggak jalan. Nah terus Pak Indra pertanggungjawabannya kayak gimana gitu loh. Nah yang bikin kita kaget itu adalah orang yang menelpon kita bukan dari proyek yang ini, justru orang yang menelpon kita dari proyek-proyek kita yang lain yang sebenarnya sudah kita bayar lunas, sudah kita bayar selesaikan, tapi dia tidak membayarkannya gitu loh. Itu yang sebenarnya bikin kita jadi wah, runyam nih ternyata nih orang gitu loh. Mengingat laporan ini serius, Bams tak mau main-main menghadapinya. Sebagai warga negara, ia siap melalui proses hukum, andai sang istri jadi tersangka. Namun ia juga tak akan tinggal diam dan siap melaporkan Dian Indrayana ke pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan dan wan prestasi terhadap perjanjian kerjasama yang telah mereka sepakati selama ini. Prosedur lah, karena kalau gue orangnya tipe orang yang sangat mengikuti prosedur gitu loh. Jadi ya gue kan ikutin prosedur. Ya kalau dia mau lapor ya kita juga lapor gitu loh. Kita juga lapor ke polisi. Namanya juga kan balik lagi ya, kalau namanya hukum kan your words against my word. Ya gue juga melaporkan versi gue gitu.
tinggal nanti kan buntutnya kayak gimana ya, yang benar yang mana.